Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah karena semua kita adalah peziarah. Dan dalam jalan salib di masa Prapaskah selalu ada figur Bunda Maria. Apakah kira-kira makna di balik momen-momen ini? Mari kita diskusikan bersama dengan Romo Uut. Tetapi sebelumnya seperti biasa, mari kita membuka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajak hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Silakan like dan komen jika teman-teman merasakan konten-konten dari Peziarah Katolik bermanfaat, supaya teman-teman bisa terus keep in touch dengan konten-konten dari Peziarah Katolik. Bagikan juga dengan teman-teman yang lain untuk saling memberkati Sobat Peziarah yang lain. Nah, kita kembali ke sosok Bunda Maria yang mengikuti putranya dalam jalan salib. Romo Uut, kita melihat Bunda Maria di jalan salib itu hampir setiap momen itu ada. Bunda Maria mengikuti Yesus yang sedang memikul salib, sempat bertemu gitu ya. Kemudian Bunda Maria bersama dengan Santo Yohanes berdiri di bawah kaki salib. Kemudian Bunda Maria juga menerima pesan dari Yesus, demikian juga Santo Yohanes. Kemudian ketika Yesus ditombak, Bunda Maria juga ada di sana. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, Bunda Maria juga ada di sana. Ketika Yesus diturunkan dari salib, Bunda Maria juga tetap di sana. Bahkan kemudian jenazah Yesus dipangku atau digendong oleh Bunda Maria sebelum kemudian dimakamkan. Dan hingga Yesus dimakamkan, Bunda Maria tetap ada. Dalam jalan salib, Bunda Maria begitu tekun, Romo, dan tabah ya mengikuti putranya di jalan salib. Kira-kira itu kenapa, Romo? Apa nggak takut atau ngeri ya? Karena ini kan penghukuman ya, sebetulnya. Iya, kalau kita lihat ke 4 Injil memang dinyatakan dengan jelas Bunda Maria selalu ada di dalam kisah sengsara Tuhan Yesus. Kalau kita buka misalnya Injil Lukas, itu sudah diprediksi oleh Simeon bahwa satu pedang akan melukai jiwa Bunda Maria. Nah, inilah yang terjadi ya. Maria terluka dengan salib Tuhannya itu, dengan salib Tuhan sekaligus putranya, pencipta sekaligus anak yang dia kandung dan dia besarkan dan dia lahirkan. Jadi memang ini beban yang ditanggung Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dia harus mengikuti jalan salib putranya. Yang menarik adalah Injil Lukas dan Injil Yohanes itu agak mirip untuk memaknai kehadiran Maria di kayu salib Yesus, yaitu dengan kehadiran Bunda Maria dalam kisah sengsara Yesus, khususnya jalan salibnya, baik Lukas maupun Yohanes mau menyatakan bahwa Bunda Maria adalah murid Yesus yang sejati. Dalam Injil Lukas, kita menemukan kutipan yang juga ada di dalam Injil Matius, dalam Injil Markus juga, yang menjadi muridku harus memanggul salibnya. Ternyata para rasul tidak ada satupun yang menemani Yesus ya. Mereka semua pada lari di bawah kayu salib Yesus, tidak ada satupun rasul Yesus, satu dari 12 muridnya. Tetapi di bawah salib Yesus, paling tidak dalam Injil Yohanes, ada murid yang dikasihi dan ada Bunda Maria. Maka kemudian murid yang dikasih dan Bunda Maria itu menjadi identik dengan kata lain. Dalam Injil Yohanes secara eksplisit dikatakan Bunda Maria sekarang lebih dari sekedar ibu fisik, ibu biologis, tapi menjadi bagian dari komunitas murid Yesus. Ketika Yesus mengatakan, ibu ini anakmu, dan menyerahkan Bunda Maria ke tangan murid yang dikasihi. Nah, itu penafsiran yang paling aman dan paling jelas kalau kita ikuti kisah Bunda Maria menurut Injil Lukas dan Yohanes. Puncaknya adalah ketika Maria
menjadi murid Yesus. Dan nanti Konsil Vatikan kedua mengatakan Bunda Maria memang murid Yesus, artinya anggota gereja. Tetapi dia lebih dari sekedar anggota gereja. Dia menjadi anggota gereja yang memerankan role model. Menjadi model untuk anggota gereja lainnya. Menjadi model untuk para murid lainnya. Maka salah satu gelar Maria kan Bunda para Rasul. Ya. Bunda mereka yang diutus. Bunda dari mereka yang diutus setelah sebelumnya dipilih menjadi pengikut Yesus. Itu yang bisa kita tarik dari kehadiran Maria di bawah kaki salib Yesus. Baik, Romo. Nah, kalau dalam proses jalan salib, tadi Romo juga sudah menyinggung ini sesuatu yang sebetulnya sudah diramalkan sejak dulu gitu ya, ketika Bunda Maria melahirkan Yesus gitu. Dan dia harus mengikuti jalan salib putranya sebagai sebuah penggenapan akan nubuatan itu. Nah, kalau kita lihat ada sebuah gambar ini Romo ya yang cukup terkenal gitu ya, bagaimana Bunda Maria menggendong Yesus setelah ia diturunkan dari salib. Tetapi juga ada gambar yang serupa yang kemudian dibuat bersisian gitu ya, yang satu menggendong Yesus yang masih bayi, satu lagi Yesus yang sudah wafat. Nah, apakah ini ada hubungannya gitu Romo dengan Fiat Maria tadi, atau ada hubungannya juga dengan 7 duka Maria gitu Romo? Iya. Kalau kita lihat Injil Lukas dan Injil Matius khususnya, ya, sebenarnya itu saya rasa menjadi inspirasi dari kedua lukisan ini ya. Karena baik dalam Injil Lukas maupun Injil Matius, kelahiran Yesus itu sudah menjadi pratanda untuk kematiannya. Misalnya dalam Injil Matius, kelahiran Yesus ditandai dengan kematian anak-anak di bawah usia 2 tahun. Jadi kalau mengikuti satu puisi yang ditulis seorang penyair Inggris tentang kisah 3 Majus, ya, di situ ada pertanyaan setelah 3 Majus berjumpa dengan Yesus dalam puisi itu. Pertanyaannya begini, kami melihat sebuah kelahiran atau sebuah kematian? Nah, itu pertanyaan 3 Majus dalam puisi, saya lupa nama penyairnya ya. Karena memang kalau kita baca kisah kelahiran Yesus, di situ sudah ada nada kematian, ada sengsara, ada sedih. Seperti Injil Matius ya kan, Yesus lahir ditandai dengan pembunuhan bayi-bayi dan mengungsinya Yesus ke Mesir untuk menghindari kematian. Demikian juga dalam Injil Lukas ya. Yesus yang lahir dibalut kain lampin, mengingatkan kita akan pembalutan dengan kain kafan. Maka lihat begitu. Maka dalam kisah kelahiran sudah ada pratanda tentang kematian Yesus, dan itu menurut saya menjadi inspirasi dari lukisan ini. Kisah Injil, kisah kelahiran Yesus menunjukkan juga bagaimana Yesus nanti wafat, ya, yaitu wafat dengan kekerasan. Itu sudah ditampilkan dalam Injil Matius dan Lukas, dan saya yakin kemungkinan besar kedua lukisan ini diinspirasikan dari kisah kelahiran dan kisah kematian dalam Injil kanonik, khususnya Matius dan Lukas. Jadi pendekatan ini sah, itu ya. Kedua lukisan ini memang benar seperti itu. Ya. Oke, berarti juga ada hubungannya tadi dengan Fiat Maria dan juga dengan 7 duka Maria ya, Romo? Ya, betul. Seperti yang dinubuatkan Simeon kan ya, bahwa nanti jiwanya akan tertembus. Ya itulah, menjadi murid Yesus sekali lagi, tidak pernah bisa dipisahkan dari perjuangan penderitaan sebelum sampai kemuliaannya. Dan ini terutama ditonjolkan oleh Santo Paulus ketika dia mau memperingatkan orang-orang Kristen yang merasa dengan baptis sudah selesai. Karena sebelum Paulus mengajarkan makna pembaptisan yang lebih luas, lebih dalam, orang Kristen pada masa itu berpikir dibaptis berarti sudah selamat karena sudah ikut dengan kebangkitan kemuliaan Yesus. Lalu hidupnya bisa enak-enakan ya. Lalu Paulus memperingatkan, jangan salah, kamu bisa mulia kalau kamu mengikuti jalan salib Yesus dulu, karena dibaptis bukan hanya ikut dengan kemuliaan Yesus, tapi dibaptis berarti ikut wafat bagi dosa sehingga bisa mulia hanya bagi Kristus.
Nah itu, maka ini teologi pembaptisan Paulus itu yang terutama ditekankan di sini. Baik, Romo. Nah, kita sudah mendekati Paskah gitu ya, Romo. Dan dalam jalan salib itu kita melihat bahwa Bunda Maria digambarkan hampir setiap saat ada di setiap bagian gitu. Tapi kenapa di kebangkitan justru tidak ada ya, Romo? Iya, itu menariknya. Mengapa di kebangkitan tidak ada? Karena Bunda Maria sudah melihat kebangkitan sejak Yesus wafat di salib. Nah, itu dia. Maka Bunda Maria tidak ada dalam kisah kebangkitan, ya kan. Lalu yang mengapa orang perempuan yang mau menaburi Yesus dengan menyan, dengan wangi-wangian lah yang menjadi saksi kebangkitan, karena mereka masih berpikir Yesus di dalam kubur itu, sementara Bunda Maria yang ibunya sendiri yang mestinya juga ikut, ya karena kan begitu cinta, dia tidak pergi karena sudah melihat kebangkitan di dalam peristiwa salib. Itu yang bisa kita lihat, ya. Bunda Maria sudah, sebagaimana Bunda Maria melihat pratanda dalam kelahiran Yesus, yaitu sengsaranya, demikian juga dia sudah melihat pratanda kebangkitan Yesus dalam sengsara dan wafatnya. Nah, itu yang saya rasa penting. Bunda Maria punya feeling yang kuat tentang hal itu. Dia punya iman, punya orientasi penglihatan iman yang bahkan para rasul sendiri tidak memilikinya. Itu. Oke, terakhir Romo, kira-kira apa yang bisa kita teladani dari sosok Bunda Maria dalam peristiwa jalan salib ini? Iya, yang bisa kita teladani adalah kalau kita lihat di sekeliling Yesus ada banyak perempuan. Maka Yesus bukannya anti perempuan ya. Tidak. Pembantu-pembantu Yesus yang utama, yang memikirkan finansial, yang memikirkan kediaman, yang memikirkan akomodasi, itu para perempuan. Dan itu punya peran dalam karya Yesus. Maka yang pertama-tama adalah yang bisa kita teladani, dengan kehadiran Bunda Maria, kita juga menghargai kehadiran perempuan dalam gereja. Karena ada bahaya gereja Katolik yang sangat hierarkis dan institusional itu bisa dipandang menganaktirikan perempuan. Karena hierarki tidak ada yang perempuan. Oh, enggak juga. Tidak. Perempuan punya peran yang penting dalam kisah Yesus. Demikian juga perempuan punya peran penting dalam kehidupan menggereja. Khususnya dalam gereja Katolik itu pun diakui. Itu yang pertama. Yang kedua, dan banyak perempuan itu punya sifat yang beda-beda. Ada Maria Magdalena yang begitu aktif, begitu terlibat, dan menyumbangkan juga finansial yang dia miliki, karena Maria dari Magdala dikenal dalam tradisi sebagai seorang pedagang ikan itu. Maka Maria Magdalena adalah cerminan perempuan yang aktif. Tetapi Bunda Maria cerminan perempuan yang kontemplatif, yang dikatakan selalu menyimpan segala perkara dalam hatinya. Maka mengikuti teladan Bunda Maria, kalau kita punya kecenderungan untuk berdoa, untuk kontemplasi, untuk hening, itu kita bisa mengikuti teladan Bunda Maria, itu mencintai keheningan sebagai syarat mutlak mengikuti Yesus. Seaktif-aktifnya Maria Magdalena, dia butuh waktu hening supaya bisa mendengarkan suara Yesus yang bangkit yang memanggil anakku. Ya. Kalau Maria Magdalena tidak kontemplatif, dia tidak bisa mendengar suara panggilan Yesus setelah bangkit itu. Ya. Dia akan sibuk cari jasad Yesus, tapi tidak bisa mendengarkan, menyediakan waktu untuk hening dan mendengarkan Yesus yang bangkit. Ini dia, sisi kontemplatif Maria yang wajib dimiliki setiap murid Yesus. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo, dan konten tokoh Bunda Maria ini menutup rangkaian kita belajar tentang jalan salib, belajar menapaki jalan salib bersama dengan tokoh-tokoh yang ditemui Yesus dalam jalan salibnya, dan Bunda Maria menjadi pamungkas, dan ini menjadi sinyal bahwa kita sudah segera memasuki Paskah dan menyambut kebangkitan Tuhan yang kita nantikan selama masa Prapaskah ini. Mari teman-teman kita siapkan hati menyongsong Paskah supaya kita semakin diteguhkan dan ikut bangkit bersama Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Sobat Peziarah, like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Bagikan konten ini, jangan lupa like dan komen juga jika senang. Mari kita sama-sama berziarah bersama, karena semua kita adalah peziarah. Sampai jumpa di episode berikutnya.